Kisah sang miliarder memberi 4 hari hidup pada putra cacatnya, namun pembantunya mengubah segalanya. Dentuman klakson yang melengking memecah atmosfer, diikuti segera oleh dengungan listrik mesin yang dipaksa hingga batas maksimal. Di trotoar, orang-orang menyingkir dengan kasar, bergumam mengutuk sambil menghindari roda karet yang nyaris menyambar pergelangan kaki mereka. "Berhenti, berhenti sekarang juga, Sari!" Teriakan itu merobek udara yang pengap dan dipenuhi kepanikan. Tuan Hartono mengemudikan kursi rodanya dengan brutal, mengabaikan lampu merah pejalan kaki. Keringat membasahi dahinya, bercampur dengan amarah yang membuat wajahnya memerah. 30 meter darinya, di antara kerumunan jas abu-abu dan tas kerja, sebuah corak biru muda dan kuning menonjol seperti mercusuar. Sari tidak berhenti. Sepatu murahnya menghantam aspal panas dengan irama yang panik. Rambutnya acak-acakan, lepas dari sanggulnya yang rapi, dan sarung tangan karet kuningnya yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kamar mandi di rumah megah, mansion, masih terpasang dan meneteskan air sabun. Ia tidak sempat melepaskannya. Sari berteriak. Hartono mempercepat kursinya hingga rodanya hampir tergelincir. "Kalau terjadi sesuatu padanya, aku bersumpah akan menghancurkanmu. Lepaskan dia." Sang pembantu mengerem mendadak, bukan karena ia diperintah, melainkan karena si kecil Tommy yang ia pegang erat di pinggang dengan genggaman putus asa, melepaskan tawa terbahak-bahak yang bergema lebih keras daripada lalu lintas kota. Sari berbalik dengan terengah-engah, dadanya naik turun dengan keras di balik celemek putihnya. Hartono mencapai posisinya, memotong jalan Sari hingga menempel di dinding gedung perkantoran. Orang-orang di sekitar berhenti membentuk lingkaran rasa ingin tahu yang morbid. Mereka melihat seorang pria kaya di kursi roda menekan seorang pegawai rumah tangga dan seorang bayi gempal berambut merah. "Serahkan padaku," perintah Hartono sambil mengulurkan tangan gemetar. "Anda gila? Anda baru saja membawanya keluar dari tempat tidurnya. Dokter bilang dia tidak boleh bergerak, tulangnya rapuh seperti kaca, jantungnya tidak akan tahan dengan usaha. Anda membunuhnya." Sari, dengan mata berlinang air mata, namun rahang terkatup dalam sikap menantang mutlak, menggelengkan kepala, mengatupkan bibir, dan tidak melepaskan anak itu. Dokter itu berbohong. "Tuan Hartono," kata Sari, suaranya tidak bergetar. "Itu adalah suara singa betina yang terpojok. Dan Anda percaya kebohongan itu karena lebih mudah menguburnya daripada mencintainya." "Diam." Hartono membanting sandaran tangan kursinya. "Kau tidak tahu ilmu kedokteran. Kau hanya pembantu. Dia cacat sepertiku. Ini kutukan genetikku. Berikan padaku sebelum kau menyebabkan dia serangan jantung." Hartono menerjang ke depan mencoba meraih piyama biru bayi itu. Kerumunan menahan napas. Beberapa eksekutif bergumam bahwa mereka harus memanggil polisi. Mereka mengira wanita itu menculik anak itu. Tapi Sari lebih cepat. Ia mundur selangkah dan dengan gerakan lembut namun tegas, melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia melepaskan pinggang Tommy. "Tidak!" Teriakan Hartono begitu memilukan, hingga keheningan total menyelimuti jalanan. Ia menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Mulutnya ternganga dalam ekspresi kengerian mutlak, menunggu melihat tubuh anaknya jatuh seperti boneka kain, menunggu mendengar bunyi tulang rapuh beradu dengan semen yang tak kenal ampun. Ia memejamkan mata. Ia tidak ingin melihatnya mati, tetapi tidak ada suara benturan. "Buka matamu, pengecut," bisik Sari, dengan campuran kemarahan dan kelembutan yang tak terbatas. Hartono membuka satu mata, lalu mata lainnya gemetar. Tommy berdiri di sana. Kaki kecilnya yang telanjang dan gempal mencengkeram tanah kota yang kasar. Kaki mungilnya memang gemetar, tetapi bukan karena kelemahan, melainkan karena usaha, karena kehidupan. Bayi itu menatap ayahnya dengan mata berbinar dan tertawa riang yang bergema saat ia mengangkat tangan untuk menjaga keseimbangan. "Tidak mungkin!" Hartono terkesiap. Udara lolos dari paru-parunya. Ia merasa pusing. Pemandangan di depannya bertentangan dengan setiap laporan, setiap diagnosis, setiap malam kepahitan yang ia habiskan membenci takdir. Sari berlutut perlahan di atas trotoar, sejajar dengan anak itu, tanpa mengalihkan tatapan membakar dari ayahnya. Ia mengulurkan tangan yang tertutup sarung tangan karet kuning ke arah bayi itu, menyemangatinya, tetapi tanpa menyentuhnya. "Ayo, Tommy," katanya, mengabaikan pria yang hancur di kursi roda itu. "Tunjukkan pada ayahmu siapa yang benar-benar sakit." Bayi itu melangkah terhuyung, ragu-ragu, tetapi itu adalah sebuah langkah. Hartono merasa dunia berputar, kenyataan retak. Melihat anaknya berjalan ke arahnya bukan hanya keajaiban,
Itu adalah tuduhan. Setiap langkah anak itu adalah tamparan keras bagi sinismenya. Tidak mungkin, gumam Hartono saat air mata mulai menggenang di mata dinginnya. Mereka bilang dia hanya punya 4 hari lagi. Dia punya 4 hari lagi jika dia tetap di rumah itu bersamamu, jawab Sari setajam pisau bedah. 4 hari kegelapan, tapi dia memilih terang. Bayi itu mengambil langkah lain, dan Hartono, taipan besar, pria yang mengendalikan kerajaan, tetapi tidak bisa mengendalikan kakinya sendiri, merasakan ketakutan paling murni dalam hidupnya. Bukan takut mati, tetapi takut akan harapan. Masa lalu yang kelam. 4 hari sebelumnya, suara berat sebuah map kulit tebal menghantam kayu solid meja kerja bergema seperti tembakan di ruang kerja. Gema itu tetap menggantung di udara, padat dan berbau tembakau basi serta whisky mahal. Hartono tidak berbalik. Ia tetap menatap keluar jendela besar ke arah taman musim dingin, membelakangi pintu. Siluetnya kontras dengan cahaya sore yang kelabu. Roda kursinya sedikit berderit saat ia menyesuaikan posisinya, sebuah kebiasaan gugup yang mengkhianati kecemasannya. Sari, katanya. Suaranya terdengar metalik, tanpa kehangatan manusia sedikit pun. Sari, yang masuk membawa nampan teh sore, meletakkan piring-piring di meja samping dengan tangan gemetar. Ia mendekati meja kerja dengan hati-hati, seolah map itu adalah hewan berbisa. Tuan, tanyanya dengan suara tertahan. Bacalah, sudah kubilang, bentaknya, memutar kursinya dengan kasar. Wajahnya tirus, dengan lingkaran hitam pekat yang tampak seperti memar. Ia memegang gelas kristal di tangannya, menekannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sari membuka map itu. Matanya menelusuri baris-baris penuh istilah medis yang rumit. Atrofi otot tulang belakang parah, kegagalan sistem yang akan segera terjadi. Prognosis tertutup, harapan hidup. 100 jam. Kertas itu terlepas dari jarinya. Tidak, bisiknya sambil menutup mulut untuk menahan isak tangis. Tapi jika dia makan dengan baik, jika dia tersenyum saat saya menyanyikan lagu. Tuan, ini tidak mungkin benar. Kau pikir kau tahu lebih banyak dari Dr. Wijaya? Hartono meludah sambil meneguk minumannya. Dia spesialis terbaik di negeri ini. Aku membayarnya mahal untuk memberitahuku kebenaran, bukan memberiku harapan palsu. Hartono melemparkan gelas itu ke perapian. Kaca pecah berkeping-keping, tetapi ia tidak bergeming. Itu darahku, Sari, darahku. Ia memukul kakinya yang tak berguna karena frustrasi. Aku hanyalah furnitur, tubuh yang menempel pada mesin. Dan dia lahir lebih buruk. Lahir sudah rusak. Sari melangkah ke arahnya, melupakan sejenak tempatnya. Tuan Hartono, anak itu butuh cinta, bukan laporan. Kemarin dia menggerakkan jari kakinya saat saya menggelitiknya. Saya melihatnya. Refleks kejang, geramnya, bergulir ke arah Sari hingga menjebaknya di meja kerja. Itulah kata laporan. Tubuhnya sedang padam. Organ-organnya akan mulai gagal satu persatu pada hari Jumat. Suaranya pecah sesaat, tetapi ia segera memulihkan sikap dinginnya. Jumat mereka akan datang menjemputnya. Sari merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Siapa yang akan datang? Dari Yayasan Santa Clara. Mereka punya unit perawatan paliatif. Dia akan dibius. Dia tidak akan menderita. Anda akan mengeluarkannya, teriak Sari kehilangan kendali. Dia anak Anda. Menurut Anda, dia hanya punya 4 hari lagi, dan Anda akan membiarkannya mati bersama orang asing. Aku tidak mau melihatnya mati. Teriakan Hartono begitu keras hingga jendela bergetar. Untuk pertama kalinya, keretakan pada baju besinya terlihat. Aku tidak tahan melihatnya memudar menjadi seperti ini. Aku tidak tahan tangisannya. Setiap kali dia menangis, itu mengingatkanku bahwa aku gagal, bahwa genetikku sampah. Hartono bernapas terengah-engah, memulihkan ketenangannya, mengenakan kembali topeng tiran. Siapkan barang-barangnya. Pakaian sedikit saja, dia tidak akan membutuhkannya. Simpan sisanya dalam kotak dan bakar atau donasikan. Aku tidak mau melihat satupun mainan, satupun botol susu, satupun foto di rumah ini sebelum Sabtu pagi. Sari menatapnya dengan kengerian baru. Ia tidak lagi melihat pria yang sedih. Ia melihat monster yang diciptakan oleh rasa sakit. Anda tidak melindunginya dari penderitaan, Tuan, katanya dengan suara keras dan rendah. Anda melindungi diri sendiri. Anda pengecut. Hati-hati, Sari, Hartono memperingatkan dengan suara sedingin es. Aku membayarmu untuk membersihkan dan merawat anak itu, bukan untuk menganalisaku. Kau punya waktu sampai Jumat. Jika saat itu semua belum siap, kau pergi bersamanya ke jalanan. Mungkin itu yang terbaik, jawab Sari menantang.
Mungkin di jalanan dia akan menemukan lebih banyak kehangatan daripada di mausoleum ini. Pergi, enyah dari hadapanku. Sari keluar dari ruang kerja sambil membanting pintu. Hartono sendirian dalam keheningan yang menindas di ruangan itu. Ia menatap map di lantai yang terbuka pada halaman yang menetapkan hukuman mati bagi putranya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berhenti. Jarinya menyentuh foto yang disematkan pada laporan. Wajah Tommy yang bulat, dengan mata besar yang seolah menghakiminya. Hartono menggeram, melirik kursinya, dan menuju lemari bar untuk menuangkan minuman lagi, menaikkan volume musik klasik untuk menenggelamkan suara apapun yang mungkin datang dari kamar bayi. Dia tidak ingin mendengarnya. Jika dia tidak mendengarnya, itu tidak nyata. Jika dia tidak mendengarnya, itu tidak menyakitkan. Di lantai atas, di kamar anak itu, Sari berlari masuk. Tommy terjaga di boksnya, menatap ponsel bintang berputar di atas kepalanya. Melihatnya, bayi itu merentangkan tangan dan mengeluarkan suara ceria. Sari mengeluarkannya dari boks dan memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya ke lehernya yang berbau bedak bayi. "Kamu tidak akan mati, cintaku," bisik Sari di antara air mata, merasakan jantung kecil yang kuat dan berdetak di dadanya. Orang tua pahit itu tidak tahu apa-apa. Kamu kuat, kamu pejuang, dan aku tidak akan membiarkan mereka membawamu kemanapun untuk tidur. Tommy menendang dengan kuat, tegas, yang mengenai perut Sari. Ia sedikit menjauh dan menatapnya. Ia membelai kaki-kaki yang disebut laporan itu sebagai lumpuh. 4 hari, kata Sari sambil menyeka air mata dengan punggung tangannya. Kita punya 4 hari untuk membuktikan dia salah, atau kita pergi dari sini selamanya. Jam dinding berdentang pukul 6. Hitung mundur telah dimulai. Permintaan ditolak. Malam hari pertama hitungan mundur menyelimuti rumah besar itu seperti batu nisan yang berat. Keheningan di lorong begitu padat hingga derit roda karet Tuan Hartono terdengar seperti guntur yang jauh di atas marmer. Hartono berada di ruang makan, duduk di kepala meja yang sangat besar, kosong, dirancang untuk 20 orang, tetapi hanya ditempati oleh satu pria yang hancur. Di depannya sepiring sup dingin yang belum tersentuh. Tangan kanannya mengetuk-ngetuk taplak meja putih dengan ritme neurotik. Tiba-tiba, pintu ganda terbuka dengan keras. Itu bukan masuknya pelayan yang malu-malu, itu adalah invasi. Sari masuk, tidak membawa nampan makanan penutup. Di lengannya, terbungkus selimut wol lembut, ia membawa Tommy. Bayi itu terjaga, matanya terbuka lebar, mengisap jarinya, tidak menyadari hukuman mati yang menggantung di atas kepalanya. Kukatakan, aku tidak ingin melihatnya, kata Hartono, tanpa mengangkat pandangan dari piringnya. Kukatakan padamu untuk menjauhkannya sampai mereka membawanya. Dia lapar akan ayah, bukan susu, jawab Sari mengabaikan protokol, mengabaikan rasa takut. Ia berjalan mantap ke ujung lain meja. Lihat dia, Tuan Hartono, lihat saja dia sekali saja. Tidak, Hartono membanting meja dengan tinjunya. Porselen bergemerincing. Bawa dia keluar dari sini. Bagian mana dari aku tidak ingin menderita yang tidak kau mengerti? Anak itu adalah kesalahan. Itu pengingat bahwa semua yang kusentuh membusuk. Sari tidak mundur, malah maju. Ia mengelilingi meja panjang, mendekati kursi roda dengan sangat berbahaya. Dia bukan kesalahan, dia bayi. Dan jika dia hanya punya 4 hari tersisa, seperti yang Anda katakan, maka Anda punya 4 hari untuk menjadi pria, bukan monster yang Anda pura-pura. Aku cacat, teriaknya, memutar kursi rodanya, untuk menghadapinya dengan wajah yang rusak karena amarah. Lihat aku, Sari. Aku bahkan tidak bisa ke kamar mandi sendirian. Apa yang kau ingin aku lakukan padanya? Mengajarinya bermain sepak bola? Berlari dengannya di taman? Aku tidak berguna. Dan dia juga tidak berguna. Kita berdua adalah sampah yang rusak. Sari berhenti setengah meter darinya. Kedekatan itu mencekik. Bau alkohol dari napas Hartono bercampur dengan bau bedak bayi. Dia tidak perlu Anda berlari, katanya sambil merendahkan suaranya. Gemetar karena adrenalin murni. Dia perlu digendong. Hanya itu, agar dia merasakan bahwa ayahnya tidak jijik padanya. Dengan gerakan cepat, Sari membungkuk dan mengulurkan tangan, menawarkan bayi itu kepadanya. Tommy, melihat wajah ayahnya begitu dekat, tersenyum. Senyum polos tanpa gigi itu seperti asam bagi Hartono. Jauhkan dariku. Hartono mundur dengan kursi rodanya, menabrak bufet di belakangnya. Sebuah vas bergoyang. Jangan sentuh aku dengan itu. Gendong dia, teriak Sari kehilangan kendali, menangis karena marah. Itu daging dan darahmu. Jika dia akan mati pada hari Jumat, biarkan dia mati mengetahui siapa ayahnya.
Sari membuat gerakan untuk meletakkan bayi itu di pangkuan Hartono yang tak bergerak. Itu adalah tindakan putus asa, upaya terakhir untuk menembus cangkang es sang miliarder. Reaksi Hartono bersifat naluriah, buas, dan kejam. Ia mengangkat lengannya dan mendorong Sari dengan kekuatan kasar. Dia tidak mengukur kekuatannya. Sari tersandung ke belakang, memeluk Tommy erat di dadanya untuk melindunginya dari benturan. Dia menabrak kursi kayu yang berat dan jatuh ke samping di lantai. Bayi itu mulai menangis, tangisan tajam dan ketakutan. Hartono membeku dengan tangan masih terulur di udara, bernapas terengah-engah. Dia melihat wanita di lantai, menggendong anak yang menangis sejadi-jadinya. Sedetik, penyesalan melintas di wajahnya, tetapi dengan cepat digantikan oleh topeng pertahanan. Sudah kubilang, Hartono terengah-engah dengan suara serak. Sudah kubilang jangan mendekat. Kau yang memaksaku, kau yang menyebabkan ini. Sari bangkit perlahan, merapikan seragamnya, memeriksa apakah bayi itu tidak tergores sedikit pun, dan kemudian mendongak. Matanya tidak lagi memohon, tetapi menghakimi. Anda lebih miskin dari yang saya kira, Tuan Hartono, katanya dengan ketenangan yang menakutkan. Anda punya semua uang di dunia, tetapi Anda lebih kosong daripada kursi yang Anda duduki. Kembali ke kamarmu, perintahnya sambil menunjuk pintu dengan jari gemetar. Dan kunci pintunya. Jika aku melihat anak itu lagi sebelum ambulans dari panti jompo tiba, aku bersumpah demi ingatan istriku, bahwa aku akan mengusirmu ke jalanan tanpa sepeser pun, dan aku akan memastikan tidak ada seorang pun di kota ini yang akan mempekerjakanmu lagi. Sari tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia memeluk Tommy erat di dadanya, membelakangi sang miliarder, dan keluar dari ruang makan. Hartono sendirian lagi dalam keheningan. Tangisan bayi itu terdengar semakin jauh, menaiki tangga sampai menjadi gema dan kemudian hening. Hartono melihat tangannya sendiri. Mereka gemetar tak terkendali. Ia meraih botol anggur yang tersisa di meja dan meminumnya langsung dari mulut botol, berusaha menenggelamkan sensasi kulit anaknya yang hampir ia sentuh. Kekejaman keheningan. Hari kedua, kebisingan dan penyangkalan. Hari kedua, hitungan mundur fajar menyingsing kelabu, seolah-olah langit sendiri sedang berduka. Rumah itu telah menjadi makam. Tirai tertutup rapat di lantai dasar, menghalangi setiap sinar matahari yang mencoba masuk. Hartono telah bersembunyi di ruang kerjanya. Ia telah memberi perintah tegas kepada staf keamanan di pintu masuk. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Teleponnya telah dicabut di dalam ruang kerja. Udara terasa pengap. Hartono belum mandi. Ia duduk di kursinya di depan perapian yang padam, menatap bara api yang dingin. Di pangkuannya ada album foto tua, tetapi ia tidak membukanya, hanya membelai sampul kulitnya. Di lantai atas, kenyataannya berbeda. Sari tidak menyerah. Sari telah memindahkan box Tommy ke tengah ruangan agar mendapat cahaya dari satu-satunya jendela yang berani ia buka. Ia terus berbicara padanya. Lihat sayangku, seekor burung, katanya menunjuk ke kaca. Ayo, kita gerakkan kaki kecil itu. 1, 2, 1, 2. Tommy merespons, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan usaha. Setiap kali Sari memijat kaki kecilnya yang atrofi, bayi itu meringis, tetapi kemudian mendorong. Ada kekuatan di sana, kekuatan yang tidak ingin dilihat oleh dokter, atau yang telah dibayar Hartono untuk diabaikan, tetapi suara kehidupan itu keras. Dan Tommy, bosan karena terkurung, mulai berteriak. Itu bukan tangisan kesakitan, itu adalah teriakan. Aku di sini. Di lantai bawah, di ruang kerja, suara itu menyelinap melalui langit-langit. Bagi Hartono, setiap teriakan adalah bor di otaknya. Itu mengingatkannya pada kecelakaan itu. Mengingatkannya pada saat mereka memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Itu mengingatkannya bahwa putranya cacat dan akan segera mati. Diam, bisik Hartono sambil menutup telinganya. Bayi itu berteriak lebih keras, tertawa dan mengoceh, memukul jeruji box dengan mainan plastik. Tak, Hartono tidak tahan. Ia memutar kursinya ke sistem suara fidelitas tinggi yang menempati seluruh dinding. Ia menyalakan amplifier. Tangannya mencari sebuah piringan hitam. Wagner, Ride of the Valkyries. Ia menaikkan volume hingga 50%. Musik memenuhi ruangan, tetapi telinga manusia selektif. Ia masih bisa mendengar di antara trombon dan trompet suara nyaring kehidupan di lantai atas. Lebih keras, geram Hartono. Ia menaikkan volume menjadi 80%. Dinding bergetar, bas bergetar di dadanya.
Itu adalah kebisingan memekakkan telinga yang menghapus setiap pikiran, setiap rasa bersalah, setiap jejak kebapakan. Pintu ruang kerja terbuka. Sari masuk berjuang melawan penghalang suara. Ia membawa nampan makan siang. Mulutnya bergerak, tetapi tidak ada yang terdengar. Hartono melihatnya. Ia melihat mulutnya bergerak. Ia melihat tuduhan dalam postur tubuhnya. Dengan gerakan marah, ia meraih remote control dan mematikan musik secara tiba-tiba. Keheningan mendadak itu sama kerasnya dengan kebisingan tadi. "Apa yang kau lakukan di sini?" hardiknya. "Sudah kubilang jangan ganggu aku." "Anak itu takut dengan kebisingan, Tuan," kata Sari berteriak karena telinganya masih berdenging. "Dia gemetar setiap kali Anda menaikkan volume musik. Rasanya seperti rumah akan runtuh." "Biarkan saja bergetar," balas Hartono bergulir ke arahnya. "Biarkan dia takut. Lebih baik dia takut daripada aku harus mendengarkannya mengoceh seperti orang bodoh." "Anda sedang bermain, Tuan." "Dia memanggil Anda." "Dia sekarat." Teriakan Hartono merobek tenggorokannya. "Dia sekarat dan kau bermain rumah-rumahan? Tidakkah kau mengerti bahwa setiap menit yang berlalu adalah 1 menit lebih sedikit? Mengapa kau memperpanjang ini? Beri dia obat penenang, berikan padanya. Biarkan dia tidur." Sari meletakkan nampan di atas tumpukan buku dengan bunyi gedebuk kering. "Saya tidak akan memberinya racun, saya memberinya vitamin." "Dan tebak apa, Tuan yang cacat?" Sari menggunakan hinaan yang ia terapkan pada dirinya sendiri sebagai senjata. Hari ini dia duduk sendiri tanpa bantuan. Hartono membeku. Ia berkedip bingung. "Kau bohong!" Laporan mengatakan, tulangnya tidak punya kekuatan untuk menopang tubuhnya. Laporannya hanyalah kertas. Putra Anda adalah daging. Dia duduk dan menatapku menunggu ayahnya masuk melalui pintu itu untuk bertepuk tangan. Tapi ayahnya ada di sini, merusak gendang telinganya agar tidak mendengar kebenaran. "Itu kejang," gumam Hartono, tetapi suaranya goyah. Keraguan tertanam di benaknya seperti benih beracun. "Lanjutkan musik Anda, Tuan Hartono," kata Sari sambil berbalik. "Lanjutkan bersembunyi. Tetapi ketahuilah satu hal. Ketika pria-pria berbaju putih itu datang menjemputnya pada hari Jumat, mereka tidak akan membawa anak yang sakit. Mereka akan membawa anak yang berjuang sampai detik terakhir, sementara ayahnya menutup telinganya." Sari keluar dan menutup pintu dengan lembut. Kontras yang menghina dengan kemarahan saat itu. Hartono ditinggal sendirian dalam keheningan ruangan yang menindas. Ia menatap map di lantai yang terbuka pada halaman yang menetapkan hukuman mati putranya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berhenti. Jarinya menyentuh foto yang disematkan pada laporan, wajah Tommy yang bulat, dengan mata besar yang seolah menghakiminya. Hartono menggeram, melirik kursinya, dan menuju lemari bar untuk menuangkan minuman lagi, menaikkan volume musik klasik, untuk menenggelamkan suara apapun yang mungkin datang dari kamar bayi. Dia tidak ingin mendengarnya. Jika dia tidak mendengarnya, itu tidak nyata. Jika dia tidak mendengarnya, itu tidak menyakitkan. Di atas, di kamar anak itu, Sari berlari masuk. Tommy terjaga di boksnya, menatap ponsel bintang berputar di atas kepalanya. Melihatnya, bayi itu merentangkan tangan dan mengeluarkan suara ceria. Sari mengeluarkannya dari boks dan memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya ke lehernya yang berbau bedak bayi. "Kamu tidak akan mati, cintaku," bisik Sari di antara air mata, merasakan jantung kecil yang kuat dan berdetak di dadanya. Orang tua pahit itu tidak tahu apa-apa. "Kamu kuat, kamu pejuang, dan aku tidak akan membiarkan mereka membawamu kemanapun untuk tidur." Tommy menendang dengan kuat, tegas, yang mengenai perut Sari. Ia sedikit menjauh dan menatapnya. Ia membelai kaki-kaki yang disebut laporan itu sebagai lumpuh. 4 hari, kata Sari sambil menyeka air mata dengan punggung tangannya. "Kita punya 4 hari untuk membuktikan dia salah, atau kita pergi dari sini selamanya." Jam dinding berdentang pukul 6. Hitung mundur telah dimulai. Pelarian. Jumat, 08.00. Suara itu bukanlah bel pintu, melainkan sebuah vonis. Interkom di pintu depan berdengung dengan nada panjang dan mendesak, bergema di seluruh lantai dasar dan naik ke tangga seperti alarm kebakaran. Sari sedang berada di dapur menghangatkan botol susu. Ia mengenakan seragam birunya yang rapi, celemek putih, dan sarung tangan karet kuning, siap untuk mencuci piring sarapan yang tidak dimakan Hartono. Saat mendengar bel pintu, botol susu itu terlepas dari tangannya. Jatuh ke lantai, tetapi tidak pecah. Ia berguling hingga menabrak kulkas. "Mereka sudah datang," gumamnya. Kepanikan membekukan darahnya.
Ia mendengar motor listrik kursi Hartono bergerak di aula utama. Ia menuju pintu. Ia akan membukanya. Ia akan menyerahkan anak itu seperti menyerahkan paket cacat ke kantor pos. Sari berlari ke lorong layanan, menempel di dinding untuk mengintip ke aula. Ia melihat Hartono. Ia mengenakan setelan hitam, dasi hitam. Ia bercukur, rambutnya disisir ke belakang. Seolah-olah ia akan pergi ke pemakaman. Wajahnya adalah topeng batu. Tidak ada kesedihan, hanya pengunduran diri yang dingin dan keras. Hartono menekan tombol interkom. "Masuk, semuanya sudah siap," katanya ke mikrofon. Suaranya tidak bergetar. Pintu kayu ek besar terbuka. 2 pria masuk. Mereka tidak terlihat seperti malaikat rahmat. Mereka mengenakan seragam putih klinis yang steril dan mendorong tandu kecil bergulir dengan tali penahan. Di belakang mereka, seorang wanita dengan map, mungkin pekerja sosial atau administrator panti jompo. "Selamat pagi, Tuan Hartono," kata wanita itu dengan suara yang pura-pura simpatik. "Kami datang untuk pasien Thomas. Apakah dia sudah dibius untuk transfer? Haruskah dia dibius?" Hartono menjawab sambil memutar kursinya membelakanginya. Tidak mampu melihat tandu itu. Pelayan itu ada di atas. "Naiklah untuk menjemputnya. Aku akan menunggu di sini." Tentu saja. Ini prosedur cepat. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Kedua perawat itu berjalan menuju tangga utama. Sol sepatu karet mereka berderit di lantai yang dipoles. Krik, krik, krik. Sari merasa waktu berhenti. Jika mereka naik, mereka akan melihat bahwa bayi itu tidak dibius. Mereka akan melihat bahwa bayi itu menendang, tetapi mungkin mereka tidak peduli. Mungkin mereka akan menahannya dengan paksa, menyuntikkan sesuatu padanya, dan membawanya pergi. Perintah itu sudah ditandatangani. Hartono adalah wali hukum. Dia bukan siapa-siapa, hanya pelayan. Naluri keibuan, lebih kuat dari kontrak kerja atau hukum apapun, mengambil alih tubuhnya. Sari berbalik dan berlari, bukan ke tangga utama, tetapi ke tangga layanan, yang sempit dan curam yang digunakan oleh para pegawai. Ia menaiki anak tangga 2 per 2, mengabaikan rasa terbakar di paru-parunya. Ia mencapai kamar Tommy, membuka pintu dengan keras. Bayi itu duduk di boks, menggigit tepi kayu. Melihatnya berlari masuk, ia tertawa kecil. "Diam, sayangku," Sari terengah-engah. Tidak ada waktu untuk pakaian, tidak ada waktu untuk koper. Ia mengambil selimut tebal dari tempat tidur. Ia membungkus Tommy di dalamnya, mengeluarkannya dari boks dengan gerakan yang lancar. "Bayi itu berat, sehat, kuat. Kita pergi." Pegang leherku erat-erat. Ia mendengar suara-suara di lorong utama lantai 2. "Kamar di ujung kanan," tanya salah satu perawat. "Ya, itu dia," jawab suara Hartono dari bawah. Bergema melalui lubang tangga. Mereka hanya berjarak 10 meter. Sari melihat sekeliling. Ia tidak bisa keluar melalui pintu kamar tanpa berpapasan dengan mereka. Matanya tertuju pada jendela. Mereka berada di lantai 2. Tidak mungkin melompat dengan bayi. "Laundry," pikirnya. Ada saluran cucian kotor di kamar mandi yang mengarah langsung ke ruang cuci di ruang bawah tanah. Sempit, tetapi dia ramping. Tapi bagaimana dengan bayi itu? Terlalu berisiko. Kemudian ia teringat teras. Kamar bayi memiliki akses ke teras kecil yang terhubung melalui tangga spiral dekoratif besi tempa ke taman belakang. Hartono tidak pernah pergi ke sana. Kursinya tidak bisa turun ke taman. Lewat sana, Sari membuka pintu jendela dengan hati-hati, berusaha agar kunci tidak membuat suara. Udara pagi menerpanya. "Hei, Anda!" Sebuah suara pria berteriak di belakangnya. Sari berbalik. Pintu kamar telah terbuka. Salah satu perawat berdiri di ambang pintu, menatap terkejut pada wanita yang memegang anak di teras. "Tuan Hartono," teriak perawat itu. Pelayan itu memegang anak itu. Dia mencoba keluar lewat balkon. Sari berteriak pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi kerahasiaan. Sari keluar ke teras dan menutup pintu kaca di wajah perawat itu. Ia mengunci pintu tepat ketika pria itu menerjang kaca. Ia menuruni tangga spiral besi dengan kecepatan penuh. Anak tangga itu licin karena embun pagi. Ia tergelincir di anak tangga ketiga, menggores tulang keringnya, tetapi ia tidak melepaskan Tommy. Bayi itu, takut karena gerakan tiba-tiba, mulai menangis. "Tahan, tahan," katanya. Ia mencapai rumput. Taman itu luas. Ia harus menyeberanginya untuk mencapai pintu layanan yang mengarah ke jalan samping. Di atas balkon, perawat itu memukul kaca. Di bawah, pintu belakang dapur terbuka dengan keras. Itu Hartono. Ia keluar melalui jalan landai akses ke taman. Kursi listriknya berdengung sekuat tenaga, melahap meteran rumput. "Sari, kembalilah ke sini."
Teriakan Hartono adalah campuran amarah dan keputusasaan. Aku akan memenjarakanmu karena penculikan. Sari tidak melihat ke belakang. Ia melepaskan sepatunya untuk berlari lebih baik di atas rumput basah. Ia berlari tanpa alas kaki dengan bayi yang memantul di pinggulnya, merasakan napas pengejaran di tengkuknya. "Hentikan dia!" teriak Hartono pada perawat yang sekarang keluar dari dapur berlari mengejarnya. Pintu jalan hanya 50 meter lagi. 30, 20. Sari mencapai gerbang besi. Itu terkunci dengan baut yang berkarat. Ia menariknya. Itu macet. "Ayo, buka, Sari." Ia mengerang sambil memukul besi itu dengan tangan bersarungnya. Dengungan kursi roda semakin dekat. Hartono berjarak 10 meter dengan wajahnya kacau, mengulurkan tangan untuk meraih gaunnya. "Kau tidak akan membawanya pergi," raungnya. Sari menggunakan kedua tangannya, melepaskan Tommy sejenak dan menyandarkannya ke kakinya. Ia menarik baut dengan kekuatan super yang lahir dari kepanikan mutlak. Logam itu berderit dan menyerah. Ia membuka pintu. Jalanan yang bising dan ramai ada di sana. Kebebasan. Sari meraih Tommy dan melompat ke trotoar tepat ketika kursi Hartono menabrak kusen pintu, tidak dapat melewati anak tangga. Sari berada di luar, Hartono terjebak di dalam, tetapi perlombaan belum berakhir. Sari menyelinap di antara orang-orang, mendorong pejalan kaki, berlari tanpa tujuan, hanya menjauh dari rumah itu. Hartono, dari pintu taman, melihat noda biru dan kuning itu menghilang di antara kerumunan. Ia membanting sandaran tangan kursinya karena marah. "Keluarkan aku!" teriaknya pada para perawat yang tiba sambil terengah-engah di sisinya. "Keluarkan aku ke jalan, bantu aku menuruni anak tangga. Aku akan mencarinya sendiri." Para perawat itu menatapnya dengan ragu. "Sekarang," raung Hartono, "bawa mobil van, kita akan memburunya." Perburuan telah dimulai, dan Sari, sendirian, tanpa alas kaki, dan menggendong bayi, melawan seluruh kota dan uang Hartono. Tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Hartono. Kebenaran. Pengejaran. Motor listrik kursi roda berdengung dengan keganasan mekanis ketika roda-roda itu menggigit aspal jalanan. Para perawat terengah-engah dan wajah mereka merah karena usaha menuruni mesin berat itu melewati anak tangga pintu masuk, tertinggal di belakang sambil berteriak peringatan yang bahkan tidak didengar oleh Hartono. "Ke samping!" raung Hartono, mendorong tuas kendali hingga maksimal. Kursi itu melesat di sepanjang trotoar, seperti rudal hitam. Pejalan kaki melompat ke etalase toko, menjatuhkan tas dan kopi ke lantai. Hartono tidak meminta izin, ia menuntut jalan. Pikirannya kosong, kecuali satu gambar tetap. Punggung Sari menjauh dengan kegagalannya di pelukannya. "Itu milikku," pikirnya dengan logika yang dipelintir oleh rasa sakit. "Rasa malu ini milikku. Tidak ada yang berhak memamerkannya." 3 blok jauhnya, Sari berlari. Paru-parunya terasa terbakar seolah-olah ia menelan pecahan kaca. Berat Tommy, yang pada awalnya terasa ringan karena adrenalin, kini seperti karung timah yang menarik bahu dan punggungnya. Bayi itu menangis. Kebisingan kota, sirene, bus yang mengerem, teriakan. Itu membuat Tommy ketakutan. Ses. "Sebentar lagi, sayangku, sebentar lagi," Sari terengah-engah. Meskipun ia tidak tahu kemana ia pergi. Polisi tidak akan mempercayai seorang pelayan melawan seorang miliarder. Rumah sakit dibeli oleh Hartono, ke gereja. Sari berbelok di tikungan tajam. Kaki telanjangnya tergelincir di atas noda minyak di trotoar. Bahunya membentur tiang lampu, tetapi ia mendapatkan kembali keseimbangannya. Rasa sakit tajam menjalar di pergelangan kakinya, tetapi ia mengabaikannya. Ia melihat ke belakang. Di antara kerumunan kepala, ia melihat sesuatu yang membuatnya kedinginan. Kepala Hartono menjulang, mendekat dengan cepat, memotong arus orang seperti hiu di dalam air. "Pencuri!" teriak Hartono dari kejauhan, menunjuknya dengan jari yang menuduh. "Wanita itu membawa anakku pergi. Hentikan dia!" Kebohongan itu berhasil. Orang-orang di trotoar mengubah sikap mereka. Dari ketidakpedulian mereka, beralih ke kecurigaan. Seorang pria bertubuh besar, tampak seperti pengantar barang, menghalangi jalan Sari. "Hei, Bu, mau kemana terburu-buru?" kata pria itu sambil membuka lengannya untuk memblokirnya. Sari tidak mengerem, ia tidak bisa mengerem. "Menyingkir, dia ingin membunuhku," teriaknya dengan keputusasaan yang begitu besar sehingga pria itu ragu sedetik. Sari memanfaatkan keraguan itu, membungkuk dan lewat di bawah lengan pria itu, menyentuh sisinya. Pria itu mencoba meraih celemeknya, tetapi kain itu robek dan Sari terlepas. Tersandung ke jalan terbuka.
Mobil melaju kencang. Sari, berhenti atau aku bersumpah aku tidak akan bertanggung jawab. Suara Hartono sudah jauh lebih dekat. Dengungan kursinya terdengar di atas lalu lintas. Sari melihat lampu lalu lintas. Lampunya hijau untuk mobil, merah untuknya. Di seberang jalan raya lebar 6 lajur ada taman, pohon-pohon, tempat persembunyian. Pegang erat, Tommy, bisik Sari dan melompat ke lalu lintas. Taksi kuning mengerem mendadak, membakar ban. Pengemudi membunyikan klakson dan melontarkan serangkaian kutukan. Sari memukul kap mobil dengan tangan kosongnya untuk mendorong dirinya dan terus berlari. Gila, teriak mereka dari jendela. Hartono tiba di tepi trotoar, melihat Sari zigzag di antara mobil-mobil yang bergerak. Sejenak, rasa takut melumpuhkan tangannya di kendali. Jika dia mengikutinya, dia bisa mati. Jika dia tidak mengikutinya, dia kalah. Kebencian menang. Hartono menuruni jalan landai penyandang cacat di tikungan dan melompat ke jalan raya. Hati-hati, teriak seseorang. Sebuah bus kota harus berbelok tajam untuk menghindari menabrak kursi roda. Hartono tidak bergeming. Ia menyeberangi jalur dengan keberanian bunuh diri. Matanya terpaku pada wanita berbaju biru yang mencapai median semen yang memisahkan jalur. Sari mencapai median dan berhenti sejenak untuk bernapas. Ia melihat ke belakang dan melihat Hartono menghindari truk. Dia gila, pikirnya. Pria yang mengatakan dia tidak bisa bergerak, pria yang hidup terkurung, mempertaruhkan nyawanya di tengah kekacauan lalu lintas hanya untuk mendapatkan kembali miliknya. Tetapi itu bukan hanya properti. Sari melihat wajah Hartono saat ia mendekat. Ia menangis. Air mata amarah. Ya, tetapi air mata pada akhirnya. Jangan bawa dia pergi, teriaknya. Suaranya pecah karena suara mesin sepeda motor. Dia akan mati dalam pelukanmu. Kau tidak punya peralatan. Kau tidak punya obat. Dia tidak butuh obat, teriak Sari kembali. Meskipun ia tahu dia tidak bisa mendengarnya. Lampu lalu lintas berubah. Mobil-mobil dari arah yang berlawanan mulai bergerak. Sari tidak bisa menyeberang. Ia terjebak di pulau semen di tengah jalan raya, dan Hartono datang melalui jalur yang baru saja berhenti. Tidak ada lagi jalan keluar. Kursi Hartono naik ke median semen dengan bunyi tut yang keras dari suspensi. Mereka berhadapan di tengah jalan raya tersibuk di kota. Dikelilingi oleh asap knalpot, kebisingan yang tak tertahankan, dan ratusan mata penasaran yang melihat dari jendela mobil dan dari trotoar. Sari memeluk Tommy erat di dadanya. Bayi itu berhenti menangis dan menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu. Hartono menghentikan kursinya 2 meter darinya. Ia bernapas terengah-engah memegangi dadanya. Setelan rapihnya ternoda lumpur jalanan, rambutnya yang sempurna acak-acakan karena angin. Sudah berakhir, Sari, katanya terengah-engah. Kau tidak punya jalan keluar. Serahkan dia. Sari melihat ke sekeliling, mobil-mobil melaju kencang. Tidak ada jalan keluar fisik, tetapi ada jalan keluar moral. Anda benar, Tuan Hartono, katanya sambil mengangkat dagunya. Sudah berakhir. Kebohongan sudah berakhir. Pertemuan di aspal. Matahari tengah hari jatuh terik di pulau semen, membuat aspal berkilauan dan menciptakan efek fata morgana karena panas. Kota terus berpacu di sekitar mereka. Tetapi di ruang beton kecil itu, waktu seolah membeku. Hartono maju perlahan dengan kursi rodanya, menjebak Sari di dekat tiang lampu lalu lintas. Tangan kanannya gemetar, tetapi berwibawa, terulur ke gumpalan yang dilindunginya. Serahkan padaku, perintahnya dengan suara serak. Jangan mempersulit ini. Ambulans ada di belakangku. Kita akan membawanya ke panti jompo. Mereka akan menstabilkannya. Itu yang terbaik untuknya. Berhentilah memperpanjang penderitaannya. Sari menatap tangan Hartono, tangan yang terawat, dengan kuku yang terawat, yang tidak pernah mengganti popok, yang tidak pernah menahan beban kehidupan itu. Penderitaannya, tanya Sari dengan ketenangan yang kontras dengan kekacauan napasnya. Atau penderitaan Anda? Jangan menganalisaku. Pelayan bodoh, Hartono meledak, kehilangan kesabaran. Anak itu hanya punya beberapa menit lagi. Lihat warnanya, dia merah, dia sesak napas. Dia merah karena dia hidup. Teriak Sari sambil melangkah maju alih-alih mundur. Gerakan tiba-tiba itu membuat Tommy menjerit kecil. Dia merah karena darahnya mengalir. Bukan obat penenang. Orang-orang di mobil yang berhenti karena lampu lalu lintas mulai menurunkan jendela mereka. Beberapa mengeluarkan ponsel mereka. Mereka melihat adegan itu. Seorang wanita berpakaian seperti pelayan, rambut acak-acakan dan kotor, menghadapi seorang pria kaya di kursi roda. Narasi visualnya membingungkan. Tetapi ketegangan terasa nyata. Tolong, teriak Hartono ke arah para pengemudi, memainkan kartu terakhirnya.
Wanita ini gila, dia punya anak saya yang sakit. Panggil polisi. Seorang pria di mobil convertible turun dari mobilnya dan mendekati Midian. Nyonya, lepaskan anak itu, kata orang asing itu sambil mengambil sikap agresif. Tuan itu bilang dia sakit. Sari menatap orang asing itu lalu ke Hartono. Ia melihat senyum kemenangan, hampir tak terlihat, di sudut bibir miliarder itu. Dia selalu menang uang, penampilan, selalu menang. Tetapi kemudian Tommy bergerak. Bayi itu tidak nyaman karena terlalu lama dipeluk. Menggeliat di lengan Sari, mengeluarkan satu tangan dan memukul bahu Sari. Kemudian ia melihat ke bawah dan menendang. Sari merasakan kekuatan di kaki kecil itu. Ia teringat malam sebelumnya. Ia teringat tendangan ke botol obat. Anda ingin saya melepaskannya? Kata Sari, menatap lurus ke mata Hartono. Suaranya berubah. Tidak lagi defensif, tetapi menantang. Itulah yang Anda inginkan, melepaskannya? Ya, kata Hartono sambil merentangkan lengannya. Berikan padaku, bukan pada Anda, koreksi Sari. Dengan gerakan cepat Sari membungkuk. Orang asing yang mendekat itu mundur selangkah karena terkejut. Hartono membuka matanya lebar-lebar. Sari meletakkan Tommy di lantai Midian yang kotor dan panas. Tidak, teriakan Hartono begitu tajam hingga pecah. Lantai ini panas sekali, kaki-kakinya tidak akan tahan, tulangnya akan patah. Hartono menerjang ke depan dengan kursinya mencoba mencapai anak itu sebelum menyentuh lantai. Tetapi Sari menghalanginya, memblokir roda kursi roda dengan tubuhnya sendiri. Logam sandaran kaki menancap di tulang keringnya, tetapi ia tidak bergerak. Lihat dia, teriaknya tepat di wajah Hartono, yang hanya berjarak beberapa sentimeter. Berhenti melihat ketakutanmu dan lihat anakmu. Tommy menyentuh lantai dengan kaki telanjangnya, merasakan panas semen, meringis, terhuyung-huyung, lututnya menekuk, dan sepertinya akan jatuh tertelungkup. Hartono memejamkan mata dan memalingkan wajahnya, tidak mampu melihat benturan itu. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya, menutup telinganya, berteriak agar tidak mendengar tangisan kesakitan. Kau membunuhnya, kau membunuhnya. Tetapi tidak ada tangisan. Ada keheningan yang tegang, hanya dipecah oleh suara stasioner mesin, dan kemudian tawa. Hartono menghentikan teriakannya. Tangannya perlahan turun dari wajahnya. Ia memutar lehernya gemetar, takut akan apa yang akan dilihatnya. Tommy tidak jatuh. Ia mencengkeram kaki Sari untuk menstabilkan diri. Ia berdiri. Kaki kecilnya, gempal dan putih, tegang menahan berat badannya. Sari melepaskan diri dengan lembut, melepaskan tangan kecil bayi itu. Ayo ke nenek-nenek. Nenek, pengasuh, Tommy, katanya. Mundur selangkah menjauh dari bayi itu, meninggalkannya sendirian di ruang kosong di antara dia dan kursi roda. Bayi itu ditinggal sendirian, tanpa penyangga. Angin meniup piyama birunya, ia terayun ke depan, lalu ke belakang. Hartono menahan napas sampai dadanya sakit. Jatuh, 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 kata pikirannya yang traumatis. Karena jatuh adalah hal yang logis, jatuh adalah yang dilakukan orang cacat seperti mereka. Tetapi Tommy menatap ayahnya, melihat pria di kursi roda itu, dan alih-alih jatuh, ia mengangkat satu kaki. Tidak mungkin, bisik orang asing yang turun dari mobil itu. Mustahil. Keluh Hartono saat air mata mengaburkan pandangannya. Tommy mengambil satu langkah. Plaf. Kakinya mendarat di semen dengan kikuk, tetapi dengan mantap. Sari, dengan air mata mengalir bebas di pipi kotornya yang penuh jelaga, tetapi dengan senyum yang menerangi seluruh jalan raya, menatap atasannya. Ia mengangkat tangan bersarung kuningnya, tangan pelayan yang telah membersihkan kotoran keluarga ini selama bertahun-tahun, dan menunjuk ke arah anak itu. Ini dia orang cacatmu, Tuan Hartono, katanya dengan suara serak, tetapi kuat. Ini dia anak yang akan Anda kubur hari ini. Hartono lumpuh. Dunianya, yang dibangun di atas diagnosis fatalistik dan belas kasihan diri, mulai retak. Kenyataan di depannya tidak dapat disangkal. Anaknya tidak sekarat. Anaknya mulai hidup. Tommy mengambil langkah kedua, dan kemudian melepaskan satu tangan ke udara, mencari keseimbangan, dan menatap langsung ke Hartono, menggumamkan suku kata yang memukul miliarder itu lebih keras daripada truk manapun. Pa. Kerumunan di sekitar terdiam. Pengemudi berhenti membunyikan klakson. Di tengah kekacauan perkotaan, gelembung keajaiban telah tercipta. Hartono merasakan sesuatu pecah di dalam dadanya. Bendungan yang menahan kepahitan selama bertahun-tahun baru saja pecah. Tetapi rasa takut adalah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Itu refleks. Gumam Hartono menggelengkan kepala dengan panik, mundur dengan kursi rodanya. Itu upaya terakhir sebelum keruntuhan.
Dokter memberitahuku, itu adalah perbaikan dari kematian. Itu kehidupan. Dasar buta, teriak Sari. Kehilangan semua rasa hormat terhadap hierarki. Itu kehidupan yang ingin Anda buang. Sari berlutut lagi di trotoar, sejajar dengan Tommy. Ayo, sayangku, temui ayahmu. Pergi dan tunjukkan padanya bahwa dia satu-satunya yang tidak bisa berjalan di sini. Tommy tersenyum dan menetapkan targetnya, roda kursi roda yang berkilauan. Ia mengambil langkah ketiga yang lebih mantap, lebih cepat. Hartono terpojok, bukan oleh lalu lintas, tetapi oleh kebenaran. Dan kebenaran itu berjalan ke arahnya dengan popok. Tantangan terakhir. Udara panas di jalan raya bergetar dengan ketegangan dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, teknologi canggih kursi roda karbon. Di sisi lain, biologi murni dan menantang dari seorang bayi yang memakai popok. Hartono mencoba maju. Tangannya mencengkeram joystick kendali, mendorong ke depan dengan niat untuk menutup celah, untuk menangkap anak itu sebelum tragedi medis terjadi. Motor listrik berdengung dengan kekuatan. Cukup dengan sirkus ini, raung Hartono dengan mata terbelalak. Aku akan menangkapnya, tetapi ia tidak bergerak lebih dari 10 cm. Sari menanamkan kaki telanjangnya langsung di depan roda depan kursi roda. Ia tidak peduli bahwa karet panas membakar kulitnya atau bahwa logam memar jari-jarinya. Ia mengunci mekanisme dengan tubuhnya sendiri, menghentikan mesin bernilai ribuan dolar itu secara tiba-tiba. Singkirkan kakimu atau aku akan melindasmu, ancam Hartono sambil membanting sandaran tangan. Lindas aku kalau begitu, teriak Sari tanpa bergerak sedikit pun, wajahnya basah oleh keringat dan air mata, tetapi dengan tatapan baja. Hancurkan tulangnya, tetapi Anda tidak akan menyentuh anak itu sampai dia mencapai Anda. Paru-parunya akan kolaps. Suara Hartono pecah, berosilasi antara amarah dan kepanikan yang tulus. Dr. Wijaya bilang, setiap usaha jantung akan membunuhnya. Lihat cara dia bernapas. Dia kehabisan napas. Tommy, memang, bernapas dengan cepat. Dada kecilnya naik turun dengan cepat. Ia melakukan upaya luar biasa untuk menjaga keseimbangan di atas semen yang tidak rata. Tetapi ia tidak biru, ia tidak pucat. Pipi mungilnya memiliki warna merah cerah kehidupan, dari usaha dari darah yang memompa dengan kuat. Dr. Wijaya adalah penjual obat, bukan dokter. Raung Sari melemparkan tuduhan itu seperti granat. Dia tidak sakit jantung. Tuan Hartono diracuni. Hartono membeku. Tangan dikendali sedikit mengendur. Suara lalu lintas di sekitarnya tampak meredup, memfokuskan semua perhatiannya pada kata-kata pelayan itu. Kau bicara apa? Gumam Hartono bingung. Racun. Ulang Sari menunjuk bayi itu dengan jari yang menuduh. Jus ajaib yang Anda paksa saya berikan setiap 6 jam. Aku mencicipinya, Hartono. Aku hampir tertidur berdiri hanya dengan 1 tetes. Mereka membius anak itu agar tidak mengganggu, agar Anda tidak perlu mendengar tangisannya dan ingat bahwa Anda tidak bisa berjalan. Kau bohong, bisik Hartono menggelengkan kepalanya. Penyangkalan adalah tempat perlindungan terakhirnya. Wijaya adalah seorang ahli. Dia memberitahumu apa yang ingin kau dengar, agar bisa terus menagih biaya konsultasi mingguanmu. Sari melangkah ke arahnya melepaskan roda, tetapi menjaga penghalang psikologis yang tak tertembus. Anda ingin anak yang sekarat karena anak yang sehat membuat Anda iri. Akui saja. Tamparan verbal itu begitu brutal sehingga Hartono merasakan dampak fisik. Ia mundur dengan kursi rodanya, menabrak lembut bemper taksi yang berhenti di belakangnya. Tidak, aku mencintainya. Aku ingin menyelamatkannya dari rasa sakit. Ia membela diri, tetapi suaranya terdengar hampa, tanpa keyakinan. Kalau begitu, lihat dia. Sari menyingkir dengan tiba-tiba, membiarkan bidang pandang benar-benar bebas. Jika Anda benar-benar percaya dia akan mati, miliki keberanian untuk melihatnya jatuh, tetapi jangan berani-berani mengganggu. Biarkan anak Anda memutuskan apakah dia ingin hidup atau mati. Orang-orang di mobil menonton dalam diam. Seorang sopir bus telah turun dan melihat adegan itu dengan mulut ternganga. Seorang wanita di mobil sebelah merekam dengan ponselnya dengan air mata di matanya. Tekanan sosial sangat besar. Hartono sendirian, melawan penghakiman kota, dan kebenaran darahnya sendiri. Hartono menatap Tommy. Bayi itu berdiri di sana terhuyung-huyung seperti pelaut di darat, dengan tangan terbuka mencari keseimbangan. Datanglah, bisik Hartono dengan suara ketakutan yang tertahan. Tantangan telah dilemparkan. Itu bukan lagi masalah medis. Itu adalah duel antara ketakutan seorang ayah dan kemauan seorang anak. Ujian akhir.
Jarak antara kursi roda dan bayi itu hanya sekitar 2,5 meter. Tetapi pada saat itu, di bawah terik matahari siang yang tak kenal ampun, itu tampak seperti jurang yang tak terjembatani, ngarai Grand Canyon yang terbuat dari aspal panas dan kerikil lepas. Tommy memfokuskan pandangannya pada lutut ayahnya, kaki-kaki yang tertutup celana kain tipis yang tidak pernah bergerak. Bagi bayi itu bukan simbol disabilitas. Itu adalah tujuan, itu adalah tempat yang aman. Anak itu menggerutu suara kasar yang penuh tekad, menekuk lututnya. "Hati-hati!" teriak seorang wanita tanpa sengaja dari jendela mobil terdekat. Tommy mengambil langkah berikutnya. Itu adalah gerakan canggung. Kaki kanannya tersangkut di celah semen median. Tubuh bayi itu miring berbahaya ke depan. Hartono melonjak di kursinya. Ia mengulurkan lengannya dengan putus asa. Jari-jarinya menggaruk udara kosong beberapa meter jauhnya. "Dia jatuh! Sari, tangkap dia!" teriak Hartono saat jantungnya berhenti di dada. Sari mengepalkan tinjunya di sisinya, menusukkan kukunya ke telapak tangannya sendiri sampai terluka. Nalurinya berteriak untuk berlari menahannya, untuk memeluknya dan melindunginya dari benturan. Tetapi dia tahu, jika dia melakukannya sekarang, jika dia menyelamatkannya, Hartono tidak akan pernah percaya. Dia akan berpikir anak itu lemah. Dia akan berpikir dia akan selalu membutuhkan bantuan. "Jangan," bisik Sari, memaksa dirinya untuk diam. "Kamu bisa, sayangku. Bangun." Tommy tidak jatuh telungkup. Ia meletakkan tangan kecilnya di lantai untuk menahan benturan. Ia berada dalam posisi merangkak di atas semen yang kotor. "Lihat," teriak Hartono dengan air mata kesedihan mengalir di wajahnya. "Tidak mungkin, itu tidak manusiawi." "Cukup." Hartono meletakkan tangan di kendali kursi roda untuk maju. "Berhenti." Teriakan Sari begitu otoriter sehingga Hartono membeku. Lihat apa yang dia lakukan. Tommy, dia tidak tinggal menangis di lantai. Dia tidak melihat ke arah Sari mencari kenyamanan. Dia melihat ke arah Hartono. Ia mengerutkan kening kesal karena jatuh, dengan keras kepala genetik yang jelas ia warisi dari ayahnya. Bayi itu bertumpu pada tangannya di lantai, dan mendorong. Ia mengangkat pantatnya, meluruskan kakinya, membungkuk sesaat, dan kemudian dengan dorongan terakhir ia bangkit lagi. Ia berdiri sendiri, tanpa bantuan, tanpa perabotan, tanpa tangan. Gumaman takjub terdengar dari para penonton. "Ya Tuhan," bisik Hartono. Tangannya jatuh mati di pangkuannya. Napasnya tercekat. Laporan medis mengatakan, atrofi otot tulang belakang, ketidakmampuan total untuk menopang posisi vertikal. Anak itu baru saja memecahkan laporan itu berkeping-keping dengan satu gerakan. Tommy tertawa kecil bangga dengan pencapaiannya dan melanjutkan perjalanan. Satu langkah, plaf. Langkah lain, plaf. Setiap langkah adalah pukulan palu ke dinding sinisme Hartono. Bayi itu maju. Dia sudah berjarak 1 meter. Hartono bisa melihat tetesan keringat di dahi putranya, bisa melihat kotoran jalanan di lututnya, tetapi yang paling utama, ia bisa melihat matanya. Itu matanya, mata yang sama yang dilihat Hartono di cermin setiap pagi yang penuh kebencian. Sekarang mata itu menatapnya penuh cinta murni dan tanpa syarat. "Jangan mati, kumohon, jangan mati." Hartono mulai berdoa, seorang pria yang belum pernah berdoa sejak hari kecelakaannya. Ia tidak berdoa agar anak itu berjalan. Ia berdoa karena ia masih takut jantung bayi itu akan meledak karena usaha. Tommy sekarang berada dalam jangkauan. Bayi itu berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembangkan pipinya. Dia lelah. Kaki kecilnya gemetar terlihat, bergetar seperti senar biola, tegang hingga batas maksimal. Sari menahan napas. Semua orang menahan napas. Itu adalah momen kritis. Entah dia akan sampai atau dia akan pingsan. Tommy menatap sandaran kaki logam kursi roda. Mereka berwarna perak dan berkilau. Mereka menarik perhatiannya. Ia mengambil langkah terakhir, langkah panjang, hampir lompatan iman. Tangan kecilnya yang gempal menabrak lutut Hartono yang tidak bergerak. Ia meraih kain celana ayahnya dengan erat, meremasnya, menggunakannya sebagai jangkar. Benturan tangan kecil itu lembut, tetapi bagi Hartono terasa seperti sengatan listrik tegangan tinggi. Ia merasakan kehangatan tangan putranya melalui kain, melalui kelumpuhan, melalui kulit jiwanya yang mati. Tommy mengangkat wajahnya tersenyum lebar, menunjukkan 2 gigi bawah yang bahkan tidak diketahui Hartono sudah tumbuh. "Papa," kata anak itu jelas dan keras. Hartono berhenti bernapas. Dunia berhenti, mobil, kebisingan, orang-orang, Sari, semuanya menghilang. Hanya ada beban tangan kecil di lututnya, dan kata itu melayang di udara.
Ujian akhir telah berakhir, sains telah kalah. Cinta yang kotor, sembrono dan berbahaya telah menang. Hartono melihat tangannya sendiri yang gemetar hebat di udara. Ragu apakah ia berhak menyentuh keajaiban di depannya. Sentuh dia, suara Sari yang lembut terdengar sekarang memecah mantra. Sentuh dia agar dia tahu itu nyata. Hartono menurunkan tangannya perlahan, seolah menyentuh sesuatu yang suci atau sangat rapuh. Jari-jarinya menyentuh rambut merah lembut Tommy. Anak itu tidak hancur. Anak itu mendorong kepalanya ke tangan ayahnya, mencari belayan, seperti kucing mencari kehangatan. Dan dalam sentuhan itu bendungan pecah secara definitif. Isakan, jelek, keras, dan putus asa lolos dari tenggorokan Hartono, membungkukkan tubuhnya ke depan. Klimaks, emosional. Matahari berada di titik tertingginya, tetapi Hartono merasakan dingin yang intens muncul dari tulangnya. Dinginnya ketakutan yang menghilang untuk memberi jalan pada kenyataan yang membakar. Tangan-tangannya, yang beberapa saat lalu gelisah di udara, mencari untuk mencegah tragedi imajiner, kini bertumpu pada kepala Tommy. Rambut anak itu basah oleh keringat dan lengket. Baunya seperti jalanan, asap knalpot, dan susu asam. Tetapi bagi Hartono bau itu adalah oksigen yang tidak ia ketahui ia butuhkan. "Kamu hangat," bisik Hartono menggeser jari-jarinya yang gemetar. Dari rambut merah hingga pipi bayi yang memerah. "Kamu tidak dingin. Kamu tidak abu-abu." Tommy, tidak menyadari badai emosional yang mengguncang ayahnya, menemukan sesuatu yang menarik pada pria di depannya, dasi sutra hitam. Dengan jari-jarinya yang canggung dan kecil, bayi itu meraih kain mahal itu dan menariknya dengan kuat. Tarikan itu memaksa Hartono untuk menundukkan kepalanya, mendekatkan wajahnya ke wajah anak itu. Hidung mereka hampir bersentuhan. "Pa," ulang Tommy. Dan kali ini ia mengeluarkan tawa riang, menunjukkan dua gigi bawah yang Hartono bahkan tidak tahu sudah tumbuh. "Dia punya gigi," kata Hartono sambil mendongak ke arah Sari. Matanya tergenang air mata, penglihatannya kabur. "Sari, dia punya gigi." Laporan minggu lalu mengatakan perkembangan tulangnya terhenti. Dikatakan bahwa dia tidak punya cukup kalsium. Sari, yang masih berlutut di aspal panas 1 meter jauhnya, menyeka wajahnya dengan lengan bawahnya. Napasnya mulai tenang, tetapi jantungnya masih berpacu. "Dia sudah punya gigi sejak sebulan yang lalu, Tuan," jawabnya dengan suara pecah karena menahan tangis. "Mereka tumbuh pada malam ketika Anda melarang anak itu turun untuk makan malam karena suaranya mengganggu Anda." Suara-suara itu adalah sakit gusi. Kebenaran menghantam Hartono lebih keras daripada diagnosis apapun. Setiap kata Sari adalah pisau bedah yang membuka infeksi lama. Hartono kembali menatap putranya. Tangannya turun dengan panik di lengan kecil itu, menekan bisepnya, turun ke tubuh, menyentuh tulang rusuknya. Ia mencari kelemahan, ia mencari atrofi, ia mencari penyakit yang akan membenarkan pengabaiannya. Tetapi ia hanya menemukan daging yang kuat. Ia menemukan jantung yang berdetak di telapak tangannya seperti jenderang perang. Dia kuat. Hartono tergagap tak percaya. Tulang rusuknya keras, tidak cekung. "Dia tidak pernah lemah, Tuan Hartono," kata Sari, merangkak berlutut di atas semen, hingga sejajar dengan roda kursi roda. "Satu-satunya yang lemah di sini adalah Anda. Anda takut mencintainya karena Anda pikir dia akan patah seperti Anda." Hartono mengeluarkan erangan menyakitkan. Ia meraih tangan kecil Tommy, yang masih mencengkeram celananya, dan menciumnya. Ia menciumnya dengan putus asa, membasahi celananya dengan air mata, menggosokkannya ke janggut 3 harinya. "Maafkan aku." Ishak Hartono berbicara langsung ke wajah bayi itu, mengabaikan kerumunan di sekitar mereka. "Maafkan aku karena tidak melihatmu. Maafkan aku karena percaya pada kebohongan itu. Aku pikir itu belas kasihan. Aku pikir aku menyelamatkanmu dari kehidupan di kursi roda." Tommy merasakan kelembapan air mata ayahnya, membuat ekspresi aneh, melepaskan dasi dan mengangkat tangan kecil. Dengan telapak tangan terbuka, ia menampar pipi Hartono dengan canggung. Plaf. Itu bukan belayan lembut film. Itu adalah tamparan bayi, sesuatu yang kasar, nyata. Hartono membeku. Kontak fisik ini, canggung dan tulus, menghancurkan penghalang terakhir. "Dia menyentuhku," kata Hartono, menatap Sari dengan kekaguman kekanak-kanakan. "Dia tidak takut padaku." "Mengapa dia harus takut padamu?" jawab Sari, membuat senyum lelah di antara air mata. Baginya, Anda bukan monster yang berteriak di ruang kerja. Baginya, Anda hanyalah ayah yang terlalu lama tiba. Di sekitar mereka, pemandangan telah berubah. Para pengemudi tidak lagi membunyikan klakson. Beberapa telah turun dari mobil mereka. Keheningan hormat telah terbentuk di jalan raya. Seorang wanita dari trotoar membuat tanda salib.
Seorang pengantar barang dengan sepeda motor melepas helmnya. Mereka menyaksikan sesuatu yang sakral, kebangkitan seorang ayah. Hartono merasakan dorongan tiba-tiba, kebutuhan fisik yang melampaui kelumpuhannya. Bawa dia naik, perintahnya pada Sari. Suaranya bukan lagi suara tiran, tetapi suara pria yang memohon. Tolong Sari, bawa dia naik. Lenganku gemetar terlalu hebat. Aku takut menjatuhkannya. Sari bangkit, mengabaikan rasa sakit di lututnya yang berdarah dan kotoran di gaunnya. Ia mendekati anak itu. Ayo, sayangku, ayah ingin menggendongmu. Sari mengangkat Tommy dari lantai. Bayi itu menendang sedikit, memprotes kehilangan kebebasan barunya, tetapi ia tenang ketika Sari memiringkannya ke arah Hartono. Hartono membuka lengannya. Lengan-lengan yang hanya digunakan untuk menandatangani cek dan mendorong roda selama bertahun-tahun, kini membentuk tempat tidur bayi. Sari meletakkan anak itu di pangkuan ayahnya. Berat Tommy jatuh di atas kaki Hartono yang mati rasa. Ia tidak bisa merasakan kehangatan di pahanya, tetapi ia merasakan beban di jiwanya. Ia merasakan gravitasi cinta. Anak itu secara naluriah menyesuaikan diri, menyandarkan punggungnya ke dada Hartono dan kepalanya ke bahunya. Hartono melingkarkan lengannya di sekitar tubuh kecil itu, menguncinya dalam pelukan pelindung yang rapat. Ia menenggelamkan wajahnya di leher bayi itu, menghirup dalam-dalam. Ini nyata, bisik Hartono di kulit putranya. Kamu hidup, kamu di sini, dan kamu milikku. Runtuhnya raksasa. Momen kedamaian itu hanya bertahan beberapa detik. Kenyataan luar, dalam bentuk sirene yang jauh dan suara yang berwibawa, menerobos gelembung itu. Mereka di sana, teriak suara pria dari seberang jalan. Itu adalah para perawat dari panti jompo dan pekerja sosial, yang telah menyeberang dengan berlari di antara lalu lintas, terengah-engah, dengan jas putih mereka berkibar, dan wajah panik birokratis. Di belakang mereka terlihat van panti jompo dengan lampu berkedip menyala. Di parkir rangkap 2, Hartono mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Tetapi ketika ia melihat pria-pria berbaju putih mendekat, ekspresinya berubah. Tidak ada lagi kesedihan, ada kemarahan protektif, primitif. Tuan Hartono, teriak kepala perawat melompati penghalang semen median. Syukurlah Anda sudah memegang anak itu. Hati-hati, jangan menekuk tulangnya. Perawat itu mengulurkan tangan untuk mengambil bayi itu dari pangkuan Hartono. Menyingkirlah. Raungan Hartono begitu kuat sehingga perawat itu mundur selangkah karena naluri. Tuan, tolong, dia syok. Desak pekerja sosial itu mendekat dengan jarum suntik yang sudah terisi di tangannya. Anak itu membutuhkan obatnya. Transfer harus dilakukan sekarang. Dia mengalami stres yang tidak perlu yang bisa berakibat fatal bagi kondisi jantungnya. Hartono melihat jarum suntik itu, lalu melihat Tommy yang bermain dengan tenang dengan kancing di kemejanya. Akhirnya ia melihat Sari yang berdiri di sisinya dalam posisi bertahan, siap menggigit jika perlu. Tidak ada kondisi jantung, kata Hartono dengan suara sedingin es dan tajam. Dan tidak akan ada transfer. Tapi tuan, kontraknya. Dr. Wijaya yang menandatangani perintah itu, kata wanita itu tergagap bingung dengan perubahan sikap itu. Anda sendiri yang mengatakan ingin ini berakhir hari ini. Hartono memeluk putranya lebih erat di dadanya. Aku mengatakan banyak hal ketika aku buta, tetapi sekarang aku melihat. Hartono bermanuver dengan joystick kursinya, dengan agresivitas yang kejam, memutar sasis berat untuk menyela di antara para perawat dan Sari. Dengarkan aku baik-baik, karena aku tidak akan mengulanginya, kata Hartono menunjuk ke para perawat dengan jari telunjuknya, sementara dengan lengan lainnya, ia dengan kuat memegang Tommy. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh anakku dengan jarum itu, atau mencoba meletakkan tangan di wanita ini, aku bersumpah akan menggunakan setiap sen kekayaanku untuk menghancurkan hidup kalian. Aku akan membeli rumah sakit tempat kalian bekerja dan mengubahnya menjadi tempat parkir. Aku akan menuntut kalian sampai cucu kalian lahir berhutang. Para perawat itu saling pandang, ketakutan. Mereka tahu reputasi Hartono. Mereka tahu ancamannya tidak kosong. Tapi anak itu, coba membantah salah satu perawat. Anak itu baru saja berjalan 10 meter di atas aspal panas. Teriak Hartono dengan tawa histeris dan kemenangan. Anak ini punya lebih banyak kekuatan di satu jarinya daripada kalian semua bersama-sama. Lihat dia. Apakah dia terlihat sekarat? Tommy, mendengar teriakan ayahnya, mengangkat kepalanya dan menatap orang asing itu. Ia menjulurkan lidah dan kembali bersandar di dada Hartono. Pergi, bisik Hartono menurunkan nadanya menjadi geraman berbahaya. Katakan pada Wijaya aku akan datang untuknya.
Katakan padanya untuk menyiapkan pengacaranya, karena aku akan mencari tahu apa yang ada di obat itu, dan aku akan memastikan dia menghabiskan sisa hidupnya di sel tanpa jendela. Pekerja sosial itu buru-buru memasukkan jarum suntik itu ke sakunya. Ia memberi isyarat kepada para perawat. Kami mundur, Tuan Hartono. Kami hanya mengikuti perintah. Pergi, ulangnya. Para pemakan bangkai berbaju putih itu berbalik dan bergegas pergi, melarikan diri dari amarah ayah yang terlahir kembali. Hartono terus mengawasi mereka pergi. Tubuhnya, yang tegang maksimal, tiba-tiba rileks. Ia roboh ke depan, menyandarkan dahinya di bahu putranya. Ya Tuhan, aku hampir melakukannya. Ishak Hartono gemetar tak terkendali. Aku hampir menyerahkanmu, aku hampir kehilanganmu selamanya, karena menjadi orang bodoh yang sombong. Sari mendekat, meletakkan tangan di bahu miliarder itu. Itu adalah gerakan terlarang. Tak terpikirkan beberapa jam yang lalu, tetapi sekarang aturan rumah tidak ada lagi. Anda tidak kehilangannya, Tuan, kata Sari dengan lembut. Anda menemukannya. Terkadang seseorang harus tersesat jauh untuk menemukan jalan kembali. Hartono mendongak, menatap Sari, melihat kotoran di wajahnya, gaunnya yang robek, darah di lututnya. Ia melihat wanita yang telah menyelamatkan hidupnya dengan menyelamatkan putranya. Sari, suara Hartono pecah. Kau berlari, tanpa alas kaki, kau menantangku. Mengapa? Aku memperlakukanmu seperti sampah. Aku akan memecatmu. Sari tersenyum dan senyum itu menerangi sore yang kelabu di kota itu. Karena seorang ibu akan melakukan apa saja untuk seorang anak, Tuan Hartono, dan meskipun aku tidak melahirkannya, hatiku mengadopsinya pada hari Anda menolaknya. Seseorang harus menjadi ibu sementara ayahnya belajar menjadi pria. Hartono menundukkan kepalanya malu, tetapi mengangguk. Ia menerima kebenaran itu dengan kerendahan hati. Ia meraih tangan Sari, tangan bersarung karet kuning, dan ternoda oleh minyak mesin itu, dan menekannya ke pipinya, mencium punggung tangan yang kotor itu dengan penghormatan yang belum pernah ia berikan kepada ratu atau presiden manapun. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih karena tidak mematuhiku. Terima kasih karena lebih kuat dariku. Hartono menyeka air matanya dengan punggung tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Udara kota tidak pernah terasa begitu bersih baginya. Ia menyesuaikan Tommy di pangkuannya, memastikan ia nyaman. Sari, katanya memulihkan sedikit otoritas alaminya, tetapi kali ini diwarnai dengan kehangatan. Naiklah ke bagian belakang kursi di penyangga baterai. Tuan, tanyanya terkejut. Anda tidak akan berjalan tanpa alas kaki kembali, dan kita tidak akan naik taksi? Aku ingin kita menikmati udara. Aku ingin semua orang melihat kita. Sari ragu sedetik, tetapi kemudian mengangguk. Ia naik ke bagian belakang kursi roda listrik, bersandar pada pegangan belakang. Apakah kita siap, Tim? Tanya Hartono, menatap putranya di pangkuannya, dan merasakan kehadiran Sari di belakangnya. Siap, jawab Sari. Pa, tambah Tommy. Hartono tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya, dan menghapus 10 tahun kepahitan dari wajahnya. Ayo, kata Hartono, menuju rumah kita yang sebenarnya. Dan Sari, ketika kita sampai, aku ingin kamu membakar ruang kerja itu. Aku ingin kamu membakar laporannya, dan aku ingin kamu memesan pizza. Aku lapar, aku sangat lapar untuk hidup. Ia memutar kursinya dengan lembut. Mobil-mobil berhenti untuk membiarkan mereka lewat. Bukan karena takut, tetapi karena hormat. Karavan aneh itu, seorang miliarder cacat menangis, seorang bayi berambut merah tertawa, dan seorang pelayan kotor dengan sarung tangan kuning. Ia menyeberangi jalan raya dengan kemenangan, meninggalkan aspal panas di mana harapan hampir mati, dan di mana keluarga akhirnya lahir, penebusan, dan keadilan. Keluarga baru. Matahari sore mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye saat rombongan aneh itu tiba di pintu masuk rumah besar itu. Gerbang besi tempa otomatis terbuka perlahan. Petugas keamanan, pria-pria besar yang terbiasa dengan rutinitas rumah yang sunyi, keluar dari pondok jaga dengan mulut ternganga. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Tuan Hartono masuk lebih dulu dengan setelan Italianya yang hancur, ternoda minyak dan keringat, tetapi dengan kepala lebih tegak dari sebelumnya. Di pangkuannya, Tommy tertidur nyenyak dengan ibu jari di mulut, dan satu tangan mencengkeram kerah jaket ayahnya. Di belakang, berdiri di atas struktur belakang kursi listrik, seperti seorang prajurit di kereta perang Romawi, adalah Sari, dengan rambut acak-acakan karena angin dan martabatnya utuh, meskipun kotor. Tutup pintunya, perintah Hartono,
saat melewati petugas keamanan. Suaranya bergema dengan otoritas baru, bersemangat. Dan jangan biarkan siapapun masuk, kecuali polisi. "Ah, polisi tuan?" tanya kepala keamanan bingung. "Sudah kubilang, polisi. Bagaimana jika Dr. Wijaya muncul?" Hartono berhenti dan senyum licik melintasi wajahnya. "Untuk Dr. Wijaya, biarkan dia masuk. Aku ingin menyambutnya sendiri." Kursi itu naik melalui jalan landai akses dan memasuki aula utama. Gema roda di atas marmer tidak lagi terdengar seperti kesendirian. Staf layanan, juru masak, pelayan, kepala pelayan keluar ke lorong setelah diperingatkan oleh keributan. Mereka berdiri terpaku melihat tuannya memeluk anak yang seharusnya sudah keluar dengan kantong mayat pagi itu. "Apa yang kalian lihat?" kata Hartono menghentikan kursinya di tengah aula di bawah lampu gantung besar. "Kalian belum pernah melihat seorang ayah bersama putranya." Tidak ada yang menjawab. Keheningan total. "Aku punya perintah baru," umum Hartono. Suaranya memenuhi ruangan. "Buka semua tirai, semuanya. Aku ingin cahaya di rumah ini. Keluarkan penutup furnitur. Dan aku ingin seseorang pergi ke ruang kerja dan membuang semua minuman keras ke saluran pembuangan. Rumah ini bukan lagi kamar duka. Ini adalah rumah." Sari turun dari bagian belakang kursi roda. Kakinya gemetar karena usaha lari dan ketegangan, tetapi ia berdiri tegak. "Sari," kata Hartono sambil berbalik dengan lembut agar tidak membangunkan anak itu. "Ambil ini Tommy, bawa dia ke atas. Mandikan dia dengan air hangat, kenakan piyama terindahmu." Sari mengulurkan tangan dan mengambil anak yang tertidur itu. Transfer itu lembut, intim. "Dan Anda, Tuan?" tanyanya. "Aku harus membersihkan sampah sebelum makan malam," jawabnya dengan tatapan gelap ke arah pintu. 1 jam kemudian, ruang tamu utama. Hartono telah mencuci wajahnya dan mengganti kemejanya, tetapi ia masih duduk di kursinya, ditempatkan secara strategis membelakangi perapian yang menyala. Di atas meja kopi ada 3 benda berbaris seperti bukti kejahatan. Laporan medis palsu, botol obat yang Sari selamatkan dari sampah untuk dianalisis, dan pistol koleksi tua yang Hartono keluarkan dari brankasnya. Bel pintu berbunyi. "Masuk," perintah Hartono melalui interkom. Pintu ganda ruang tamu terbuka lebar dan Dr. Wijaya masuk. Dia datang dengan rapi, dengan jas putih bergengsinya, tas kulit, dan ekspresi keprihatinan palsu yang dilatih di depan cermin. "Tuan Hartono," kata Wijaya maju, dengan langkah percaya diri. "Saya dipanggil dari panti jompo. Mereka bilang ada insiden bahwa Anda menolak transfer. Saya datang secepat mungkin. Saya mengerti. Anda sedang tertekan. Duka yang diantisipasi adalah fase yang sulit, tetapi kita harus memikirkan kesejahteraan pasien." Wijaya berhenti, memperhatikan suasana, memperhatikan tirai terbuka, dan memperhatikan pistol di atas meja berkilauan di bawah cahaya senja. "Duduklah Wijaya," kata Hartono. "Itu bukan undangan, itu perintah." Dokter itu ragu, senyum profesionalnya goyah sesaat. Ia duduk di tepi sofa, gugup. "Hartono, tolong, tenang. Jika anak itu masih di sini, kita harus segera memberinya obat penenang. Jantungnya bisa. Jantungnya sempurna." Hartono menyela dengan suara lembut, hampir berbisik. "Aku merasakannya berdetak di dadaku selama 1 jam. Dia kuat, jauh lebih kuat daripada etika Anda, dokter." "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Laporan-laporannya jelas. Atrofi tulang belakang adalah atrofi." Hartono tertawa kering, tanpa humor. "Hari ini anakku berjalan Wijaya. Dia berjalan di atas aspal panas. Dia berdiri sendiri. Dia hanya menatap mataku dan memanggilku ayah." Wajah dokter itu pucat pasi. Ia melonggarkan ikatan dasinya. Itu tidak mungkin. Secara medis tidak mungkin. Itu pasti kejang pasca kematian atau halusinasi karena stres. "Jangan menghinaku." Teriakan Hartono membuat Wijaya melompat di sofa. Hartono meraih botol obat di atas meja dan melemparkannya ke kaki dokter itu. Kaca pecah. "Aku menganalisis ini. Aku punya laboratorium pribadi, dasar bodoh. Ini bukan obat. Ini adalah koktail benzodiazepin untuk kuda. Anda tidak merawat anak saya. Anda membius dia agar tetap tenang dan menagihku Rp5.000 per konsultasi mingguan." Wijaya berdiri gemetar, melirik ke arah pintu. "Ini tidak masuk akal. Saya seorang profesional yang dihormati. Jika Anda menjadi histeris, saya akan pergi. Saya akan berbicara dengan pengacara Anda. Anda tidak akan berbicara dengan pengacara saya," kata Hartono sambil mengambil pistol dari meja. Wijaya mengangkat tangannya ketakutan. "Tidak, Tuan Hartono. Jangan melakukan kegilaan. Pikirkan reputasi Anda."
Hartono melihat senjata itu, menimbangnya di tangannya. Kemudian dengan gerakan menghina, ia melemparkannya ke sofa, jauh dari jangkauannya. Aku tidak akan menembakmu, Wijaya. Itu akan terlalu cepat, dan aku ingin kau menderita. Aku ingin kau merasakan ketidakberdayaan yang kurasakan. Hartono menekan sebuah tombol di kursinya. Masuk, petugas. Pintu ganda ruang tamu terbuka lebar. 2 petugas polisi berseragam masuk, diikuti oleh seorang pria berjas abu-abu dengan tas kerja. Jaksa wilayah, teman lama Hartono, Dr. Humberto Wijaya, kata jaksa sambil menyesuaikan kacamatanya. Anda ditangkap atas penipuan medis, kelalaian kriminal, pemberian zat terlarang pada anak di bawah umur, dan percobaan pembunuhan. Wijaya menatap Hartono dengan kebencian murni saat polisi memborgol tangannya di belakang punggung. Anda adalah orang cacat yang pahit, ludah Wijaya kehilangan kendali. Saya memberimu bantuan. Anda tidak menginginkan anak itu. Anda meminta saya untuk mengakhiri ini. Saya hanya memberimu apa yang Anda inginkan. Hartono bergulir hingga berada beberapa sentimeter dari Wijaya. Anda benar. Aku memang monster. Tetapi kau mengambil keuntungan dari rasa sakitku untuk memperkaya dirimu. Perbedaannya, dokter, adalah aku telah bangun dan kau akan tidur di penjara untuk waktu yang lama. Polisi menyeret Wijaya keluar dari ruang tamu. Teriakan, saya tidak bersalah menghilang di lorong. Hartono sendirian dengan jaksa. Terima kasih, Carlos, kata Hartono sambil menjabat tangannya. Aku ingin hukum menjeratnya seberat mungkin, agar lisensinya dicabut hari ini juga. Pertimbangkan itu selesai, Hartono. Tetapi katakan padaku, jaksa melihat ke arah langit-langit ke arah suara langkah kaki yang berlari. Benarkah anak itu berjalan? Tidak hanya berjalan, Carlos. Hartono tersenyum dengan mata berkilau. Dia berlari. Makan malam pizza. Malam tiba. Rumah besar itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, bersinar. Semua lampu menyala. Di ruang makan, meja panjang, dan khidmat telah disingkirkan. Sebagai gantinya, mereka telah menggelar tikar piknik di atas karpet Persia yang sangat mahal. Ada kotak pizza terbuka, pizza pepperoni, berminyak, dan lezat. Tommy duduk di lantai dengan piyama dinosaurus yang dikenakan sari padanya. Seluruh wajahnya bernoda saus tomat, dan ia tertawa terbahak-bahak saat mencoba memasukkan sepotong kerak ke dalam mulutnya. Hartono telah turun dari kursi rodanya. Ia duduk di lantai, bersandar pada bantal sofa, dengan kaki tak bergunanya terentang, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Ia memegang sepotong pizza di satu tangan, dan dengan tangan lainnya membersihkan dagu putranya dengan serbet linen. Sari berdiri di ambang pintu, mengamati mereka. Ia telah melepas seragam pelayannya. Ia mengenakan gaun bunga sederhana yang ia keluarkan dari kopernya. Gaun yang ia pikir akan ia kenakan untuk mencari pekerjaan baru. Ia memegang sarung tangan karet kuning yang dilipat di tangannya. Kau tidak akan makan? Tanya Hartono menatapnya. Tidak pantas, Tuan, kata Sari sambil menundukkan pandangannya. Staf makan di dapur. Hartono meletakkan pizza dan menjadi serius. Sari, kemarilah. Ia menurut dengan berjalan perlahan ke tepi tikar. Berikan itu padaku, kata Hartono menunjuk sarung tangan kuning yang ia genggam erat. Sari menyerahkannya dengan bingung. Hartono mengambil sarung tangan itu. Sarung tangan yang telah membersihkan kekotorannya, yang telah menantang otoritasnya, yang telah menyelamatkan putranya. Aku membuat janji di jalan, kata Hartono. Aku bilang kau dipecat sebagai pelayan. Sari merasakan simpul di tenggorokannya. Saya mengerti, Tuan. Saya akan menyiapkan barang-barang saya besok pagi. Saya hanya meminta, biarkan saya mengunjunginya sesekali. Kau tidak mengerti apa-apa, sela Hartono dengan senyum lembut. Kau dipecat sebagai pelayan, karena tidak ada seorang pun yang membersihkan lantai, yang seharusnya memiliki otoritas yang kamu miliki di rumah ini. Hartono melemparkan sarung tangan itu ke perapian yang menyala. Karet itu menyentuh api. Ia meliuk-liuk dan mulai terbakar, mengeluarkan asap hitam yang naik melalui cerobong asap. Sarung tangan itu tidak ada lagi. Mulai hari ini kau adalah tutor Tommy. Kau adalah walinya. Kau adalah pemilik rumah ini dalam segala hal kecuali judul properti. Kau akan memiliki kamarmu sendiri, kamar tamu, bukan kamar pelayanan. Kau akan makan di sini bersama kami dan gajimu akan 3 kali lipat. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini, air mata kelegaan murni. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Jangan katakan apa-apa, duduk saja. Pizzanya dingin.
Sari duduk di atas tikar membentuk segitiga dengan ayah dan anak itu. Tommy melihatnya, merangkak cepat ke arahnya, dan naik ke pangkuannya, menodai gaun barunya dengan saus tomat. Sari tidak peduli. Ia memeluknya dan mencium pipinya dengan keras. Hartono menatap mereka. Ia merasakan kehangatan di dadanya yang tidak ada hubungannya dengan perapian. Sari, katanya setelah momen keheningan yang nyaman. Terima kasih telah mengembalikan hidupku. Aku ada di kursi itu, tetapi yang lumpuh adalah hatiku. Kau membuatku berjalan dari dalam. Sari tersenyum sambil membelai rambut merah anak itu. Anda hanya butuh dorongan, Tuan Hartono. Terkadang pukulan terkeras dalam hidup datang dalam paket kecil, katanya sambil menatap Tommy. Anak itu merasa menjadi pusat perhatian, berdiri, berpegangan pada bahu Sari, mendorong dirinya, dan berdiri tegak di antara kedua orang dewasa itu. Ia menatap ayahnya, menatap neneknya, dan kemudian dengan kenakalan kekanak-kanakan yang tidak memahami drama atau keajaiban, ia mulai menari. Tarian canggung menekuk lutut, menggoyangkan pantatnya mengikuti irama musik imajiner. Hartono tertawa terbahak-bahak, tawa yang keras, dalam, yang memenuhi ruang tamu, naik ke tangga, dan mengusir hantu terakhir dari rumah itu. Menarilah nak, kata Hartono sambil bertepuk tangan. Menarilah untuk kita berdua. Tommy berputar dan menjatuhkan dirinya ke pelukan ayahnya. Hartono menangkapnya di udara dan mengangkatnya ke langit-langit, ke cahaya lampu gantung yang bersinar seperti 1000 bintang. Aku janji aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi, bisik Hartono. Dan saat malam menyelimuti kota, di rumah itu tidak ada lagi miliarder yang pahit dan putra yang cacat. Ada seorang ayah, seorang ibu dalam hati, dan seorang anak yang telah mengajari semua orang bahwa terkadang untuk belajar berjalan, seseorang harus belajar mencintai terlebih dahulu. Selesai.